Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, Yesus membenci dosa dan kejahatan. Yesus tidak mau kompromi dengan dosa dan kejahatan. Namun, Yesus tidak membenci orang yang berdosa atau yang telah berbuat jahat. Ia mengasihi pendosa dan penjahat, bukan agar tetap mereka berbuat dosa atau berbuat kejahatan, melainkan agar mereka sadar dan bertobat, meninggalkan dosa dan kejahatannya. Dengan kata lain, Yesus memberi kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki hidup. Itulah tema yang terumus pagi ini, pergi untuk memperbaharui diri. Hal itu jelas kita dapatkan di dalam kisah Injil pagi hari ini. Yesus tidak menghukum perempuan yang diadukan kepadanya oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena disebut telah kedapatan berbuat zina. Dalam belas kasihnya, Yesus berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang." Hal serupa itu dilakukan juga oleh Yesus. Kalau sempat kita mengingat peristiwa penyaliban Yesus, di mana di kanan dan kirinya ada dua orang yang disalibkan bersama dia, yang kemudian diidentifikasi mereka adalah penjahat. Dan kepada penjahat yang di sebelah kanannya, ketika penjahat itu mengatakan kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kepada dia, Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus." Tidak pakai lama, tidak pakai menunda, Yesus langsung menyatakan, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, ini adalah kasih yang sangat spontan. Ini adalah kebaikan yang sangat generous. Dan itu dilakukan Yesus, sehingga banyak pendosa, banyak orang-orang yang dikatakan pelaku kejahatan datang kepada dia untuk memperbaharui hidup mereka. Saudara dan saudariku, kasih Allah yang seperti itu, yang tampak pada Yesus, itu jugalah yang mendorong Santo Paulus di dalam bacaan kedua pagi hari ini, ketika dia memberikan nasihat kepada orang-orang Filipi. Apa yang dia katakan? "Aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus, maka aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Itu alasan mengapa Paulus bertobat, karena dia melihat di dalam diri Yesus keselamatan Allah itu menjadi nyata. Nah,
saudara-saudariku, pada minggu Prapaskah yang kelima ini, di mana seminggu lagi kita akan memasuki pekan suci yang dibuka dengan Minggu Palma, kita diundang untuk semakin mensyukuri kasih dan kebaikan Tuhan yang terus-menerus mengampuni dan memberikan kepada kita kesempatan untuk bertobat guna memperbaharui hidup kita. Kalau boleh saya menyitir apa yang dikatakan Nabi Yesaya di dalam bacaan pertama pagi hari ini, Allah sendiri bersabda, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Artinya apa? Allah memberi kesempatan kepada setiap orang berdosa untuk memperbaharui dirinya. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selama masa Prapaskah, kita telah diajak untuk merenungkan dan semakin mendalami, semakin menghayati tema tinggal dalam Kristus, berbela rasa, dan berpengharapan. Alasan untuk membuat ketiga hal ini, yaitu tinggal dalam Kristus, berbela rasa, dan berpengharapan, alasannya sangat jelas, yaitu karena Allah sendiri sungguh baik hati dan penuh belas kasih kepada kita. Mari kita sambut kebaikan dan belas kasih Allah itu dengan tidak membunuh harapan orang lain. Jangan berniat jahat dan jangan bertindak jahat seperti dikatakan dalam Injil. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi memperhadapkan perempuan kepada Yesus dengan niat-niat tidak baik, yaitu untuk mencobai Yesus. Dan bila mereka menemukan jawaban yang tidak tepat, mereka punya alasan untuk menyalahkan Yesus. Dengan kata lain, sangat tidak murni motivasi membawa pendosa ke hadapan Yesus. Bukan supaya perempuan ini bertobat, tetapi supaya mereka mempunyai alasan untuk menyalahkan Yesus. Nah, sekali lagi saya mau katakan, jangan sok merasa benar dan merasa paling baik sendiri, apalagi merasa paling suci, merasa paling pantas di hadapan Allah. Lihat bagaimana orang-orang yang membawa perempuan kepada Yesus. Mereka merasa sok paling benar, paling suci, paling berhak menerima keselamatan. Tetapi akhirnya mereka harus menanggung malu ketika Yesus berkata kepada mereka, kalau di antara kamu ada yang tidak berdosa, silahkan melempar batu pertama kepada perempuan ini. Dan bagi saya menarik, ketika pelan-pelan, mulai dari yang tertua, mereka meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Kelicir, 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 malu ah. Maka pesannya jelas. Mari kita perbaharui hidup kita. Jangan merasa sok suci, sok paling benar, sok paling baik, merasa sok paling berhak dekat dengan Allah.
Tetapi ketika disadarkan, nyatanya banyak sekali juga dosa kita. Mungkin dikatakan ketika yang paling tua mundur pertama, dia sadar, aku ki tuwa. Oke dosaku gitu. Berkah dalem.